Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman. Balik lagi. Kita kali ini bakal ngebahas tentang skabies. Oke, apa sih itu skabies? Nah, skabies itu penyakit kulit teman-teman, atau bahasa gampangnya itu penyakit buduk. Nah, penyakit buduk. Nah, penyakit buduk itu disebabkan oleh uh, parasit. Nah, apa sih? Nah, oke, sekarang dari kriteria diagnostiknya, penyakit skabies ini biasanya itu terdapat nanti kalau diperiksa teman-teman, itu ada terowongan yang sedikit meninggi berbentuk garis lurus atau berkelok-kelok nih, berapa milimeter sampai 1 cm. Pada ujungnya terdapat vesikula, papula, atau pustula. Nah, ini tuh vesikula, papula, atau pustula itu seperti tonjolan pada kulit tuh, seperti bintik seperti itu. Nah, tempat-tempatnya itu khas nih, antara lain ada sela jari, pergelangan tangan bawah, bagian volar, bagian telapak, di siku, di lipat ketiak, di areola pada wanita, atau di payudara ini, setelah di sekitar pusar, di bokong, di organ genitalia, dan pada orang dewasa juga dapat terjadi di muka dan kepala, kecuali pada penderita imunosupresif. Imunosupresif itu pasien-pasien seperti HIV, seperti itu. Sedangkan pada bayi itu lesi dapat terjadi di seluruh permukaan kulit. Nah, ada 4 tanda kardinal atau tanda khas pada skabies. Yang pertama itu ada gatal pada malam hari. Kedua, ini menyerang pada sekelompok manusia, biasanya kalau udah satu kena, yang lain juga kena. Terus adanya ditemukan terowongan atau kanal kulit pada tempat-tempat yang sering. Kemudian ditemukan tungau, nih parasitnya namanya tungau teman-teman. Ini yang merupakan hal paling menunjang dari diagnosis. Ini adanya gatal yang hebat terutama pada malam nih teman-teman. Oke, ini anatomi kulit, mungkin teman-teman udah tahu, ada epidermis, dermis, hipodermis. Pembagiannya bisa teman-teman baca lagi nanti. Oke, nah ini dari histopatologi kulitnya. Nah, ini ditemukan nih kanalikuli teman-teman nih. Nah, nanti ini, nah ini nih seperti ini lebih jelas nih. Nah, ini si tungaunya, si parasitnya nih masuk membentuk seperti terowongan di kulit, terutama di stratum corneum, di epidermis. Dia makanin keratin nih. Nah, ini mungkin fisiologi dari kulitnya sebagai proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, keratinisasi, pembentukan vitamin D. Nah, ini secara parasitnya, klasifikasinya, nom animalia, arthropoda, kelasnya arachnida, carina, sarcoptidae, sarcoptes, scabiei. Ini nama latinnya. Oke, ini morfologinya dari telur. Telurnya itu berukuran kurang lebih 0,1 sampai 0,15 mili. Memiliki larvanya, kalau larva itu 3 pasang kaki, pada nimfa 4 pasang kaki, pada imago atau dewasa ini terdapat 4 pasang kaki. Ini bagian-bagiannya, panjangnya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di sini habitatnya itu biasanya di serat-serat kain teman-teman, di kapuk, terus tempat-tempat yang lapuk dan jarang dicuci. Nah, ini pengaruh banget nih kalau ke higienitas. Kemudian ini ada siklus hidupnya. Di sini kita mulai dari telur aja kali ya. Nah, di sini dari telur dari Sarcoptes scabiei tadi atau tungau tadi itu menetas dalam waktu 3 sampai 10 hari. Nah, dalam 2 sampai 3 harinya menjadi larva, mempunyai 3 pasang kaki tadi. Setelah 2 sampai 3 hari berubah menjadi nimfa, remajanya memiliki jenis kelamin, baru tuh dia kelihatan jantan atau betinanya dan memiliki 4 pasang kaki. Setelah itu menjadilah dewasa. Nah, antara betina dan jantan itu berkopulasi teman-teman, atau berkembang biak di atas kulit. Nah, ini. Nah, uniknya di sini setelah berkopulasi itu biasanya si jantan itu dimakan teman-teman sama yang si betina ini. Jahat banget ya. Nah, setelah itu betina yang telah dibuahi mencari tempat hangat nih di kulit ini. Kulit dirobek dengan ambur akralnya, bagian dari si tungaunya tadi, untuk sebagai jalur masuk tadi, seperti membuat terowongan menggali kanalikuli di stratum corneum tadi. Dia makanin keratin, kecepatannya 2-3 mm per hari, serta meletakkan telur di sana untuk
berkembang biak menjadi lebih banyak. Oke, nah ini patogenesis dan patofisiologinya. Tadi dimulai dari, nah ini si jantannya tadi mati, ya kan, setelah kopulasi. Nah, jantannya mati, kemudian tinggal betina. Betina ini menggigit kulit secara sehatnya menggunakan amburakral sehingga timbul papul nih, atau benjolan di kulit nih sebagai jalan masuknya. Kemudian dia mengeluarkan enzim protease untuk protelisis keratinnya. Nah, selanjutnya dia bakal menggali terowongan nih, membentuk kanali kuli itu di bawah stratum corneumnya. Nah, serta mengeluarkan telurnya disimpan di bawah kulit tadi. Nah, selanjutnya dari telur tadi itu menstimulasi respon imun di tubuh kita, teman-teman. Nah, timbullah rasa gatal. Kemudian tadi si telur tadi berkembang menjadi larva, nimfa, serta dewasa, mencari kulit sehat yang tipis dan hangat tadi untuk dia berkopulasi lagi, berkembang biak lagi. Nah, kemudian juga dari telur tadi menimbulkan gatal karena tersensitasi terutama pada malam hari, teman-teman. Karena itu maka khasnya adalah gatal pada malam hari. Nah, selanjutnya, nah ini gambarnya tadi. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, itu ada cara pemeriksaan kanali kuli. Yaitu untuk melihat dari kanal atau terowongannya menggunakan tinta. Nanti ditetesi, nanti bakal kelihatan deh. Selanjutnya, pemeriksaan dari ini ya teman-teman, dari si tungaunya atau Sarcoptes cabiai-nya. Nah, kemudian ada komplikasi yang dapat terjadi, yaitu kalau digatal-gatal terus, digaruk akan menimbulkan luka, dapat terjadi infeksi sekunder. Kemudian dapat jadi glomerulonefritis, dermatitis, dan crusted scabies. Penata laksanaannya untuk non-farmako pasti kita memberantas semua yang terkena penyakit scabies. Menjaga higienitas menggunakan handuk sendiri, mencuci spray, sarung bantal dan guling, karpetnya dibersihkan dengan vakum cleaner. Farmakologinya dari topikalnya menggunakan salep 24, gamesan 1%, emulsi benzil benzoat, serta permetrin 5% untuk bayi. Untuk antihistamin atau gatalnya itu bisa diberikan CTM. Oke, ini epidemiologinya dari scabies ini ditemukan di seluruh negara, teman-teman. Menyerang sekelompok manusia, menyerang semua kelompok usia, terutama anak-anak dan lansia. Jadi pada daerah yang kumuh nih, yang kotor, yang jorok, dan pada penduduk, sosial ekonomi, dan hygiene buruk. Nah, setiap 30 tahun sekali terjadi epidemi scabies. Prognosisnya masih dalam batas normal. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini tentang scabies. Dan jangan lupa teman-teman di support channel ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.